Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Di video ketiga ini saya mau ngobrol-ngobrol lagi santai-santai aja sama kalian. Semoga apa yang saya sharing-sharingkan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi buat teman-teman pemula ya, kadang-kadang kan masih mau masih ragu lah mau kerja sawit. Yang pasti saya sampaikan seperti ini teman-teman. Kalian teman-teman yang memutuskan untuk kerja sawit lajang, itu jangan cuman modal niat, semangat, terus semuanya akan jadi lebih mudah gitu loh. Nggak seperti itu teman-teman. Kerja sawit harus banyak-banyak butuh belajar. Jadi banyak permasalahan-permasalahan, nggak cuman butuh semangat, nggak cuman butuh niat seperti itu. Karena apa? Kadang-kadang kalian itu semangat menggebu-gebu berangkat. Ketika sampai ini saya sampaikan ya beberapa kesalahan-kesalahan yang mungkin harus sampaikan perbaikin sebagai teman-teman yang baru mau berangkat kerja sawit. Saya menyampaikan apa adanya aja, pengalaman dan apa yang saya amati selama ini ya. Jadi saya melihat teman-teman yang mau berangkat kerja sawit ketika berada di penampungan atau CV perekrutan, mereka menggebu-gebu pengen cepat berangkat lah seperti itu gitu loh. Ketika mereka berada di penampungan, apa yang mereka lakukan? Mereka sibuk cuman main HP, main game, bahkan tidak jarang yang main slot seperti itu. Nah, jadi jarang saya melihat itu yang mereka itu benar-benar mau duduk ketika ada orang yang benar-benar tahu sawit, mereka tanya-tanya lebih detail soal sawit, mereka lihat-lihat video sawit seperti itu. Bahkan di salah satu CV itu bahkan disediakan TV ya, dulu itu disediakan wifi juga di situ untuk browsing-browsing untuk masalah sawit. Tapi enggak, mereka ya paling nonton dangdut, nonton dan lain sebagainya lah seperti itu. Mungkin bagi mereka yang nanti aja kalau sudah di lapangan mereka alami, mereka kerjakan seperti itu. Itu yang terjadi biasanya. Jadi ketika lagi di kantor pun mereka tuh nggak menyimak seperti itu. Nah kemudian apa yang terjadi mas ya? Biasanya di beberapa CV perekrutan itu nanti akan ada HRD datang. HRD datang, mereka menyampaikan sosialisasi. Nah, yang permasalahan yang pertama adalah HRD itu sendiri ya, yang bisa saya ketahui dan saya kenal selama ini. Dari mereka itu kadang-kadang juga belum bisa menyampaikan secara detail kondisi-kondisi di lapangan. Karena apa? HRD sendiri itu kan mereka pekerja-pekerja yang mengurusi masalah administrasi perkantoran, urus-urusannya ketenaga kerjaannya. Jadi kadang-kadang beda kalau yang berbicara adalah manajer. Kalau manajer dia mengetahui detail kebutuhannya dari estate-nya dia seperti apa, kerja panen itu seperti apa, BJR-nya seperti apa, sampai tanyakan detail itu untuk seorang manajer dia akan bisa menjawab seperti itu. Tapi kan memang perekrutan itu rata-rata yang datang ke kantor penampungan atau kantor perekrutan itu adalah HRD gitu loh. Jadi apa yang mereka sampaikan itu ya kadang-kadang nggak bisa selalu detail ya gitu loh. Karena mereka tiap hari itu nggak berkecimpung berurusan dengan para pekerja panen gitu loh. Jadi kadang hal-hal itu masih merasa asing. Bahkan ada beberapa PT itu yang mendatangkan HRD-nya itu dari pusat Jakarta gitu loh. Jadi ketika mereka ditanya detail soal perihal-perihal kerja sawit oleh orang yang berpengalaman, mereka pun jawabannya itu mengambang gitu loh teman-teman ya. Itu yang bisa saya pastikan. Nah kemudian saya mau lanjut lagi ya, nyambung yang tadi tuh, kesalahan-kesalahan apa bagi pemula yang mau berangkat kerja sawit. Ini sebagai pandangan buat kalian yang mau kerja sawit ya. Apa yang biasanya, kenapa sih kok banyak orang tuh gagal juga kerja di kebun sawit, terutama bagi teman-teman yang pemula ya. Jadi teman-teman yang pemula itu ketika penampungan santai, nggak pernah mau cari tahu. Nah nanti ketika ada HRD datang, ketika HRD datang yang dia tanya paling masalah rumah, masalah gaji, cuman itu aja. Nggak, karena apa? Yang harusnya mereka tadi itu cari tahu, kalau mereka dari awal sudah cari tahu, mereka pelajari seperti apa sawit ini, ketika ketemu HRD mereka kan bisa tanya secara detail gitu loh. Nah kebanyakan itu cuma 1-2 aja yang betul-betul mempelajari, yang lainnya itu ya nol gitu loh. Jadi ketika tanya HRD, yang ditanya-tanya itu masalah sinyal kan gitu, masalah ini dan itu, yang hal-hal yang istilahnya itu karena mereka sendiri tidak mengetahui gitu loh. Nanti dikasih hitungan pun mereka juga bingung gitu loh, karena memang sebelumnya itu belum pernah cari tahu informasi tentang sawit seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kesalahan yang sering terjadi adalah ketika nanti kita antar di perkebunan kelapa sawit, biasanya kan mereka nggak langsung bekerja ya teman-teman. Di sana itu istirahat dulu 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan ada yang sampai 5 hari itu mereka istirahat atau menunggu ya sampai proses lebih lanjut dari pihak perusahaan. Nah itu biasanya yang ngantarkan ke kebun sudah pulang kembali ke kantornya mereka.
Nah, apa yang terjadi di sana biasanya itu kan konsumsi masih diberikan entah nasi bungkus atau apa. Apa yang terjadi mereka setelah ke karyawan yang baru itu datang? Yang mereka lakukan adalah mayoritas adalah mencari-cari sinyal, entah itu bikin video, entah cari sinyal, entah mau hubungi keluarga. Yang pasti semuanya cari sinyal. Jadi itu dilakukan berhari-hari, kebanyakan enggak kemana-mana ya, di situ aja. Misalnya ditempatkan di satu mes bersama, kumpul atau suatu gedung, ya udah di situ mereka berapa hari tidur-tiduran, main HP, cari sinyal seperti itu. Dan nanti setelah 2 hari 3 hari belum bekerja, mereka ngeluh, wah ini kok belum bekerja, ini kok belum bekerja. Dan apa yang mereka lakukan? Pasti WA kepada perekrutnya gitu loh. Jadi itu yang biasanya terjadi. Jadi ketika datang itu mereka itu cuman main HP, cari sinyal gitu loh. Nah, nanti ketika ada misalnya makanannya telat atau apa, yang dilakukan apa? Ya pasti WA ke perekrutnya. Kayak apa ini, kita kok jam segini belum makan? Nanti perekrutnya bingung menghubungi kantor perekrutannya, dari kantor perekrutannya menghubungi lagi. Jadi ribet, sering seperti itu. Itu yang sering terjadi teman-teman. Ya, saya bukan menyalahkan seperti itu, tapi konsep seperti itu akan merugikan kalian sendiri sebagai pekerja pemula seperti itu. Jadi saran saya ketika sampean baru datang di perkebunan kelapa sawit, mungkinlah 1 hari istirahat. Hari kedua sampean harus sudah mempelajari, oh kondisi PT-nya itu di sini seperti apa gitu loh. Terus sampean sudah menghafal blok-bloknya. Jadi blok 1, blok 2, blok 3 itu pelajari, sampean kelilingi, sampean liatin, sampean tanya-tanya orang. Jadi ketika besok sampean sudah mulai kerja, sampean sudah tidak bingung lagi di blok 1 di mana, blok 2 di mana, sampean sudah hafal, sampean catat seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sampean itu sudah memperhatikan. Jadi hari pertama atau hari keduanya itu sampean sudah ikut workout apel pagi, sampean liatin mereka itu bawa apa aja, alat pembekalannya bawa apa aja, kemudian tempat minumnya seperti apa, tasnya mereka bagaimana, terus alat kerjanya bagaimana. Nah itu harusnya sampean sudah pelajari gitu loh. Bahkan arko cara pemasangan itu harusnya sampean pelajari di situ gitu loh. Jadi gimana cara pasang arko, gimana pasang egreg gitu loh. Kalau bisa bahkan hari kedua itu pun sampean sudah cukup istirahat 1 hari, sampean datanglah ke ke lapangan lah, ikut mereka panen seperti itu, ngeliat. Jadi nanti ketika alat kerja itu datang, biasanya kan kadang-kadang teman-teman tuh ngeluh berapa hari di kebun kok belum kerja gitu. Nanti begitu alat kerja itu datang, yang terjadi apa? Mereka akan mengalami bingung gimana cara masang egreknya, gimana cara pasang arkonya gitu loh. Bahkan nanti ketika mereka pasang arko sesuai standarnya toko, itu di lapangan gampang ambruk gitu loh. Nah itulah karena apa? Karena mereka ketika datang itu nggak mau pelajari gitu loh. Jadi harusnya kan ketika kalian datang itu ke kebun, sama sudah harus belajar, oh gimana ya kondisi airnya di sini, saya harus siapkan airnya supaya nggak bermasalah begini. Kemudian alat kerja gimana ya cara masang egrek, sampai belajar ke rumah-rumah di sekitar atau pemanen-pemanen yang sudah ada seperti itu. Atau cara belajar masang arko, akinya diapain gitu. Kalau sampean masang standar nanti apa yang terjadi seperti itu. Nah dengan seperti itu sampean bisa belajar. Nanti ketika alat itu datang sampean sudah tahu, oh ini arkonya dipasang, kakinya dimundurkan misalnya, oh dibikin tegangan tangannya supaya enak seperti itu. Kemudian untuk masang kunci-kunci, oh ini saya nggak punya kunci, kuncinya cuma satu, saya bisa pinjam tetangga siapa yang punya. Sampean sudah punya tahu gitu loh. Saya sudah tahu lah istilahnya kayak gitu. Nah yang terjadi apa, kebanyakan mereka ya santai di kamar, alat belum datang ya WA ke perekrutnya, mas ini gimana kok kami belum kerja gitu. Jadi nggak punya pemahaman ya, oh ketika makanannya belum datang, mandor saya siapa ya, atasan saya siapa ya, saya cari gitu loh. Jadi apapun itu semua menggunakan HP gitu loh. Jadi ketika sinyalnya susah ya udah ngeluh, akhirnya pergi seperti itu. Padahal ya ketika kalian menghadapi suatu masalah yang seperti itu, apa sih salahnya sampai nemuin, oh mandor saya siapa ya, atasan saya di atasnya mandor siapa ya gitu loh, oh, asistennya siapa ya, atau siapa yang mengkondisikan saya sebelum kerja ya gitu loh. Nah itu harusnya ada komunikasi. Jadi jangan cuma diam di satu tempat ngobrol-ngobrol. Nah bahkan yang kadang-kadang yang susah ini juga gini, mereka juga ngobrol-ngobrol nih sama tetangga, terus ada tetangga yang bilang, wah jangan mau kamu kok kerja di sini, kami gaji dikorupsi terus. Wah ini pikiran down, sudah nggak bisa dengar omongan tetangga sekali 2 kali aja udah pikiran kacau di situ. Saya hampir masuk di banyak kebun ya teman-teman, hampir di semua kebun sawit saya masuk itu omongan gaji dikorupsi lah, asisten korupsi lah, mandor korupsi, itu udah paling sering semua terjadi gitu loh. Udah biasa seperti itu gitu loh, karena hal yang paling mudah dilakukan itu menyalahkan atasan, memang seperti itu gitu loh. Jadi kalau orang-orang nggak sabar itu nggak bakalan betah kerja di kebun itu mas gitu loh.
Nah, itu ya, itu mungkin sedikit-sedikit aja pandangan unek-unek saya. Jadi itu harus dirubah teman-teman ketika sampean datang. Jadi nggak cuma modal niat, sampean harus benar-benar pelajari. Oh gimana ya cara masang arko, gimana pasang egrek gitu. Sampean ikutlah 1-2 hari ke lahan itu. Nggak apa-apa ikut mereka, memperhatikan mereka panen. Oh kebutuhannya sawitnya rata-rata tingginya segini. Besok saya motong pipanya segini. Oh gimana ya cara narik, nyoba-nyobain lah. Sesekali mereka istirahat, Pak saya boleh nyoba Pak gimana. Nah itulah proses belajar. Jadi besok ketika sampean berangkat atau bekerja, oh ini harus di apa namanya ikat karet nih karena kemarin aku lihat pakai karet enak nih kan gitu. Nah ketika sampean bekerja itu sebenarnya udah siap gitu loh, paling nggak sudah punya pemahaman gitu, atau egrek ini harus diapain ya. Nah, supaya lebih enak ya kan seperti itu. Nah, itulah proses yang harus sampean lakukan. Tapi ketika sampean cuma duduk manis tidur di kamar nunggu sinyal terus nunggu perintah baru disuruh kerja, wah itu nanti kalian akan cuma ngeluh kaget seperti itu. Itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin untuk selanjutnya informasi-informasi selanjutnya bisa saya sharing-sharing lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.